sekarang kita ada di Ngopi, Ngobrol, Inspirasi. Nah, kali ini di Ngopi kira-kira kita mau ngebahas tema tentang apaan? Terus bersama siapa ya? Kalau gitu aku kasih tahu dulu nih temanya biar Prims nggak penasaran ya kan. Ini temanya yaitu adalah kesiapan Kutai Timur menyongsong pemindahan IKN Nusantara. Nah, kali ini akan dibahas bersama dengan siapa ya? Aku pasti nggak sendiri dong ya, karena sendiri itu nggak enak gitu. Lebih enak itu berdua ya kan. Nah, aku kali ini bakal ngebahas seputar IKN bersama dengan Bapak Budiman Hading, Sarjana Sastra. Nah, kalau pengen tahu lebih lanjut ya kan tentang beliau, terus apa aja yang akan dibahas di Ngopi ini, ya kita harus kenalan dulu ya kan. Kalau nggak kenal kan nggak sayang ya kan. Makanya kita harus kenalan dulu. Halo Pak, selamat pagi. Halo juga, selamat pagi Mbak Desi. Gimana kabarnya? Sehat? Kabar selalu sehat. Alhamdulillah sehat. Ya sama kayak aku, sehat terus juga ya. Meskipun keadaan begini. Ya, ini kan banyak nih. Aku manggilnya Bang aja kali ya, Siap. biar lebih enak gitu, biar lebih akrab gitu ya kan. Lebih akrab. Boleh kali sebelum kita lanjut nih Bang ya, kita perkenalan dulu lebih lanjut Iya. gitu kan. Aku juga pengen kenal Abang lebih gitu kan. Nah, ya, penonton juga pasti pengen kenalnya juga lebih banyak gitu. Iya. Boleh silahkan. Boleh. Iya. Baik, Mbak Desi, terima kasih dan semua penonton yang ada di manapun ya. Nama saya Budiman Hading, ya. Pendidikan S1 Sarjana Sastra Universitas Hasanuddin. Eh, saat ini saya punya istri satu, empat orang, empat Istri orang satu, oke. anak ya, satu Ya. putra, tiga putri. Kemudian langsung ke aktivitas apa? Boleh, mungkin sekarang kesibukannya apa, Kesibukan, aktivitasnya ya. apa? Mm-mm. Saat ini saya ya namanya kita berasal dari organisasi ya. Iya. Jadi banyak organisasi kepemudaan yang pernah kita masuki. Mm-mm. Jadi saat ini masih aktif sih, terutama di organisasi keolahragaan. Ya, terutama saat ini saya dipercaya jadi ketua PASI, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, Wis. Kabupaten Kutai Timur. Keren. Ya, itu yang saat ini jadi aktif ya kegiatan-kegiatan atletik di Kutai Timur. Nah, kebetulan juga karena aktif di salah satu partai politik, jadi lagi dipercaya sebagai calon legislatif. Oke, semoga lancar semuanya Ya, kita pokoknya. minta doanya semua. Iya, siap. Oke deh kalau gitu, Bang, kalau gitu kita lanjut ya. Nah, itu kan kesibukan Abang saat ini Iya. di PASI ya sebagai Iya. ketua ya kan. Nah, boleh tahu nggak sih selain itu apa? Selain itu Selain lagi? PASI. Iya. Nah, ini saya ingin mengatakan sesuatu. Ini barangkali Mbak Desi akan terkejut. Saya bisa jadi ini kegiatan rutin juga. Saya lagi budidaya, mungkin kita kenal yang namanya budidaya kelulut. Kelulut itu lebah. Oh, lebah, Ya, ya, lebah yang mungil. madu, iya. Ya, jadi saya di rumah atau di kebun itu ada memproduksi madu kelulut. Madu kelulut, iya. Ya. Tahu saya itu pernah baca sih, maksudnya kalau lagi di jalan kan ada jual madu kelulut kayak Ya. gitu. Jadi aktivitas saya itu walaupun itu jadi selingan ya, Jadi selingan. hobi, tapi saya sangat menyenangi. Nggak takut disengat sama Oh, Mbak sebelumnya. lebah kelulut itu nggak menyengat. Oh, nggak menyengat, Dia hanya Bang. menggigit kayak semut gitu atau nyamuk. Oh gitu. Ya, jadi dia mengerumuni. Heeh. Apalagi yang warna-warna hitam itu suka dia. Oh gitu, Ya, iya. tapi tidak berbahaya. Tapi Kalau tidak- kalau kita pakai kerudung atau apa, masker atau alat apa namanya itu, baju kelamu itu, iya. ya sudah aman. Oh udah aman itu Iya, kalau sama. tapi kalau udah lebahnya. terbiasa tanpa pakaian seperti itu juga enggak apa-apa. Oh, itu ada anggota nggak atau maksudnya Saya sendiri ya. Sendiri aja. Sendiri aja sama keluarga. Oh, sama keluarga. Iya, itu. Jadi udah maksudnya untuk dikonsumsi sendiri Konsumsi kah? sendiri pernah kita jual. Oh, pernah ya. Pernah, cuma produksinya lagi nurun, ada hama, jadi kita tidak lanjut Oh, gitu. untuk produksi yang besar-besar. Tapi mungkin suatu saat ya. Iya, suatu saat ya, Ya, mudah-mudahan karena- ya. ya. Mudah-mudahan langsung jaya ini madu kelulutnya Mudah-mudahan, ya iya. kan. Saya merekomendasikan untuk kalau bisa seluruh masyarakat itu punya 1-2 di halaman rumah Heeh. untuk jadi apotek apa namanya itu
untuk jadi bahan konsumsi setiap hari. Madu kelulut Madu itu Bang kelulut ya. itu. Oke. Wih, luar biasa sih. Sebenarnya pengen ngebahas lebih lanjut tentang madu kelulut kan. Oh Oh, iya. sebenarnya pengennya gitu kan. Biar tahu manfaatnya apa gitu-gitu kan. Cuman Iya. oke, karena Bang Budiman ini udah kita tahu kesibukannya yang sangat luar biasa ya kan. Nah, jadi untuk hobinya adalah tadi punya ini ya Bang ya, Budidaya. budidaya apa? Le- Lebah apa sih Bang namanya? Kelulut. Lebah kelulut. Oh, Iya. lebah kelulut Iya, gitu. kalau bahasa ilmiahnya itu trigona. Oh, trigona. Iya, Siap. Oke deh kalau gitu langsung aja ya karena kita kan mau ngebahas tentang IKN ini Prims ya. Nah, ini Abang ini sebagai salah satu pengamat proses terbentuknya IKN. Oke. Iya kan Bang ya. Nah, aku ini sebagai masyarakat awam juga nih ya, mewakili juga nih. Siap. Kan belum pernah ke sana. Terus kan desas-desusnya dulu sempat kayak IKN ini kayak nggak bakal jadi nih di Kutai Timur gitu ya Iya, kan. Kayak nggak bakal jadi nih di di Kaltim. Kalimantan Timur gitu kan. Nggak bakal jadi nih di Kalimantan Timur karena kan banyak banget pro dan kontranya kayak gitu. Nah, mungkin boleh kali itu kok bisa terbentuknya IKN bagaimana, terus sekarang prosesnya IKN sudah bagaimana gitu, sudah seperti apa gitu Bang, boleh mungkin Baik. Iya, dijelaskan. jadi begini Mbak Desi. Ah, Yang jelas IKN sudah jalan. Memang kalau kita menilik ya secara historis, pemindahan IKN ini kemudian direalisasikan di zaman Jokowi. Walaupun sebetulnya presiden-presiden terdahulu itu sebetulnya punya gagasan, punya ide. Misalnya Bung Karno. Itu tahun 50-an sudah pernah mencanangkan pemindahan itu ke Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Oh iya betul. Tapi karena situasi politik akhirnya tidak jadi. Di zaman Pak Harto juga seperti itu. Sudah beliau gagas untuk pemindahan ke Jakarta Selatan atau apa, bagian Jonggol. Tapi karena situasi politik juga tidak jadi. Oke. Di zaman SBY pun pernah diwacanakan. Nah, di zaman Pak Jokowi ini, setelah dikaji, mengadakan kajian, akhirnya tahun 2019 lalu diumumkanlah pemindahan itu. Pada saat itu memang banyak pro kontra. Tapi kita lihat motifnya bagaimana. Jakarta yang kita tahu sendiri sudah begitu padat, Benar, polusi, polusi. daya dukungnya sudah tidak kuat, Iya. ya kan? Sehingga pemerintah Jokowi mencanangkan untuk pemindahan itu dengan menghindari berbagai persoalan di Jakarta. Ya, untuk kemudian mencari lokasi yang strategis secara geopolitik, geoekonomi, Infrastruktur. ya, dan secara sentral. Nah, akhirnya ditetapkanlah di Kalimantan Timur. Oke. Iya. Itu kemarin sempat ini ya Bang, kalau aku nggak salah juga ya, Kak. Iya. Sempat antara Kalimantan Tengah sama ini ya Iya, kalau nggak salah Kalimantan Tengah, iya. Kalimantan Timur ya, Ah. ya kan. Nah, tapi ternyata akhirnya pas sudah Kalimantan dipertimbangkan Timur, iya. semuanya ternyata jatuhnya ke Kalimantan Timur. Iya, karena gitu, Bang, ya. di situ ya tidak membandingkan, tapi daya dukung di Kaltim ini sudah ada. Oke. Misalnya Sepaku Semoy itu, PPU itu yang tempat IKN sekarang, itu diapit oleh dua kota yang sudah berkembang, yaitu oke. Samarinda dan Balikpapan. Oh iya betul. Jadi artinya ada daya dukung di situ. Infrastruktur sudah ada. Jalan tol untuk menghubungkan kedua kota itu sudah ada. Jadi tidak serta-merta IKN ini persepsi dibangun di dalam hutan, lalu kemudian tidak ada manusianya. Oh iya. Nah, kalau mungkin yang terjadi seandainya di Kalteng seperti itu. Yang kedua, mungkin kalau di Kalteng itu kan jarak ke laut sangat jauh. Oke. Ya, salah satunya. Tapi kalau di Kaltim ini semuanya komplit, laut dekat. Ya, jadi itu yang membuat pemerintah menetapkan di situ. Nah, kemudian pertimbangan lainnya kan kita tahu sendiri bahwa salah satu pulau di Indonesia ini yang tidak masuk dalam lintasan Ring of Fire, yaitu Pulau Kalimantan. Jadi potensi gunung berapi, tsunami itu Betul. jauh. Oke. Ya, mungkin seperti itu pertimbangannya ya. Oke. Dan tentu saja pasti banyak pertimbangan-pertimbangan lain. Iya betul. Ya. Dan akhirnya sekarang udah benar-benar Udah ada di iya. Kalimantan Timur ya Bang ya. Betul. Tepatnya di mana sih Bang? Nah, tepatnya itu di Kecamatan Sepaku. Sepaku. Iya, jadi kawasan pusat pemerintahan itu
itu berada di Kecamatan Sepaku. Sepaku itu berada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Oke. Tapi wilayah pengembangannya itu meliputi 2 kabupaten, termasuk wilayah Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Oke. Jadi IKN nanti ini meliputi Sepaku dan Samboja. Jadi ada 2 kabupaten di situ, tapi pusat pemerintahannya berada di Sepaku Semoy, yaitu kecamatan yang berada di wilayah Penajam Pasir Utara. Penajam Pasir, oke. Kalau abang ini udah sering banget kah maksudnya ke Iya. daerah IKN ini? Ya, kalau sering bangetnya sih mungkin ya bisa dihitung-hitung lah ya. Tapi artinya saya sangat familiar dengan wilayah itu ya, karena sebelum ditetapkan jadi IKN pun sering lewat. Ya. Pada saat dicanangkan pertama kali oleh Pak Jokowi juga kita sering ke situ. Dan sudah banyak teman-teman di situ yang kayak keluarga. Nah, ketika IKN terjadi, ya saya sangat interest. Akhirnya saya kadang mengajak teman dan keluarga untuk jalan-jalan ke situ. Ke sana ya, Ya, Bang, ya? jadi perkembangan detailnya kita ya adalah paham. Paham ya. Ya, Ya. Kalau saya kan cuma dari Samarinda lewat tol langsung ke Balikpapan. Oh iya. Nggak singgah di Iya. sana. Kalau gitu kita kan. dari tol keluar apa namanya? Kilo 38, Iya, kilo 38. kilo 38 masuk ke jalan Sepaku itu. Oh, nah tadi itu ada sempat dengar-dengar juga kan waktu kita ngobrol di belakang. Nah itu Siap. kata abang kan nanti akan dibangun tol ya, Iya, kalau nggak salah. Jadi lebih cepat ya menuju ke IKN. iya. Nah, jadi akses yang sangat apa namanya mendesak saya kira memang tol. Oke. Karena kalau sekarang dari Balikpapan ke IKN itu kita mutar. Mutar ke apa namanya kilo 38 Samboja, kemudian masuk ke IKN itu kurang lebih bisa 2 jaman. Bisa 2 jam ya, Ya bisa Bang 2 ya? jam kalau misalnya Nggak ada tolnya. ya nggak ada tolnya ya. Tapi kalau sudah ada tol itu tinggal setengah jam. Oh, Nah, ini kan sudah dikerja nih, sudah. sudah dikerja. Dan Oke. itu kalau kita lihat progresnya, saya kira sebelum 17 Agustus sudah dipakai jalan itu. Tolnya itu, Jalan Bang, tol ya? itu yang menghubungkan dengan Balikpapan, jembatan Pulau Balang, langsung ke Istana Negara. Langsung ke Istana Negara. Iya. Keren-keren. Jadi benar-benar itu yang lagi Iya, diburu juga itu ya, yang Bang, ya? itu yang dikebut sekarang. Dikebut Iya. ya. Nah, kalau untuk pembangunan IKN-nya sendiri menurut Abang nih sebagai pengamatnya sendiri udah berapa persen sih? Apa maksudnya udah apa Iya. sih yang kira-kira di sana itu yang sudah dibangun? Pasti kan Oh, kayak siap. kita gini, kayak saya sendiri gini kan nggak pernah ke sana, Iya. mau lihat perkembangannya juga. Iya. Mau pasti lewatnya cuman paling YouTube Iya, iya. gitu kan. Nah, kalau Abang kan bener-bener real ngelihatnya. Real, iya. Nah, itu apa aja sih, Bang? Iya, jadi kalau sekarang kita lihat hal yang mendesak dibangun memang kan di kawasan inti pusat pemerintahan. Di situ meliputi Istana Negara, kementerian ada 4 Kemenko, kementerian koordinator, kemudian Istana Wapres, kemudian apa namanya? Ya, yang terpenting adalah waduk atau bendungan Sepaku Semoy itu sebagai sumber air baku. Ya, karena pemerintah kan harus berpikir untuk menghidupi kota itu harus ada sumber air baku. Sehingga itu lebih diprioritaskan lebih duluan. Oke. Nah, saat ini bendungan Sepaku Semoy itu sudah impounding. Impounding itu pengisian air. Jadi dalam proses. Nah, itulah nanti yang kemudian kalau sudah apa namanya sumber air bakunya oke, yang lain-lain juga akan ikut. Ya, tentu nanti kelistrikan. Nah, kemudian apa namanya fasilitas kesehatan, fasilitas olahraga. Oke. Misalnya sekarang di sana itu akan dibangun pusat training center untuk PSSI yang sudah dicanangkan. Iya, Keren, jadi dan saya kira nanti cabang-cabang olahraga lain juga akan mengikut. Ya, secara otomatis. Dan tentu saja fasilitas lainnya yang merupakan infrastruktur dasar ya. Ya. Karena menggunakan APBN. Ya. Misalnya ya sarana pendidikan. Iya. Ya, apalagi ya kesehatan. ya. Ya, dan tentu saja misalnya pertahanan keamanan. Ya. Ya, memang sih saya lihat pembangunannya sangat masif. Masih. Kalau persentasenya itu kita mendengarkan apa namanya ulasan-ulasan dari PUPR Ya. atau otorita itu kurang lebih 38% sudah. 38% Iya. sudah kebangun di sana. Oh iya, khusus yang apa?
kawasan inti pusat Kawasan pemerintahan. inti, ya. Oke, Iya. itu kalau misalnya kita ke sana tuh Bang, itu kita bisa ngelihat, maksudnya udah kelihatan gitu dari jarak. Iya, kalau kita ke sana kan kita hanya punya akses masuk ke titik nol. Ya, jadi titik nol itu apa namanya? Nah, dari situlah kita bisa pantau pinggir-pinggirnya. Sebetulnya sih kalau orang punya drone bisa. Oke. Ya karena Iya, tidak iya, mungkin iya. kan areal proyek, Iya, iya, project. iya. Ha, ha, ha. Ya kita masuk di situ kan Iya, iya, tidak nggak mungkin mungkin. ya. Ya, betul sekali. Ya, kecuali kita ada di daerah titik nol itu memang dibuka hampir setiap hari itu. Dari warga manapun bisa ke situ. Yang titik nol itu. Banyak berarti Bang yang sudah, maksudnya Banyak, setiap Sabtu Minggu itu ramai. ramai ya. Iya. Pengen ngelihat itu juga ya. Terutama dari Balikpapan, dari Samarinda, dari kota lain, Oke. bahkan dari luar. Iya. Karena mungkin pengen Iya. ngelihat, oh ibu Iya. kota nih sekarang ada di Kalimantan Timur. Iya, artinya kalau kita ke titik nol, sudah barang tentu kita akan melewati beberapa pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan di seputaran itu. Di IKN situ Bang IKN ya. situ. Oke, oke. Nah, berarti kan kalau sudah kepastian ini udah benar-benar udah dibangun IKN di sana, berarti mau tidak mau Mau yang tidak mau. ada di pusat kota Jakarta, berarti harus pindah ke sana. Harus dipindahkan. Jadi makanya kita ini siap-siap jadi warga ibu kota Wah, negara. Iya. Lahir di mana? Wes di ibu kota nih Iya, sekarang iya, bos iya. gitu ya. Karena kan sempet kadang kayak gitu-gitu tuh anak-anak zaman sekarang kan banyak kayak gitu. Oh ibu kota nih sekarang gitu ya kan. Jakarta itu bukan ibu kota lagi gitu ya. Iya, oke, berarti memang udah perkembangannya udah sesignifikan itu Bang ya. Signifikan, iya. Dan ini pekerjanya sendiri lumayan apa banyak banget Bang ya yang di IKN situ. Sekarang di sana pekerjaannya karena mereka itu menempati apa namanya rumah hunian pekerja konstruksi itu yang berkapasitas 16.000 orang, itu sudah 10 ribuan orang di situ bekerja. Wah, 10 Iya, ribuan 10 Mas. ribuan dari seluruh Indonesia. So, Ya, tenaga kerja konstruksi ya. Ya, kalau yang ahli ya mungkin ada beberapa. Ya, ini kan yang sifatnya apa namanya pekerja yang mendasar itu. wih, sampai Pekerja 10 ribu bangunan. ya. Wah, 10 banyak ribuan, banget ya. tuh. Kalau orang 10.000. 10.000 orang kerja kan kayak semut itu kalau dia. Betul banget. Nah, tapi kalau prediksi kira-kira jadi IKN ini Iya. di 2000 berapa, Bang? Jadi IKN ini sesuai dengan tahapan 17 Agustus 2024 Tahun depan. tahun depan orang sudah upacara bendera di situ. Oh, sudah upacara bendera di Di situ. Istana Negara, di lapangan Oke. upacara Istana Negara yang ada sayap Garuda itu. Iya, iya, iya. Oh. Jadi, Berapa bulan lagi? iya, berapa bulan lagi? Iya, 17 makanya Agustus. apakah itu terkejar? Ya kita optimis saja. Iya, iya, iya. Kita optimis karena orang di sana kerja itu siang malam. Siang malam digenjot sip-sipan. Kita lihat sendiri ya, bisa menyaksikan melalui YouTube semuanya. Iya, iya, iya. Bahwa digenjot sedemikian rupa, jadi rasanya tidak ada celah untuk mereka tidak bekerja, Tidak istirahat. bekerja, benar-benar. Nah, dan kita lihat sendiri progresnya dari hari ke hari semakin meningkat. Semakin meningkat. Saya sih secara pribadi sangat optimis. 2024 tanggal 17 itu memang akan upacara bendera di sana. Oke. Ya, terlepas bahwa infrastruktur penunjang lainnya juga mungkin masih ada dalam proses. Iya, iya, iya. Tapi yang vital itu Istana Negara dan kementerian-kementerian, rumah kementerian pun sekarang sudah jadi ya hampir 100%. Jadi memang ibaratnya negara memang sudah siap untuk memindahkan ibu kota negara ini. Sudah siap, sudah ya. Sudah siap. Oke, berarti kita tinggal nunggu nanti 17 Agustus tahun depan, Bang ya. Benar, kita tinggal nunggu. Ya, dan kita bersiap-siap. Iya, bersiap-siap juga nih kita ya. Karena sedikit banyak pasti di Kabupaten Kutai Timur ini kan juga Iya, istilahnya punya impact. Iya, Iya, impact, benar. ya. Punya impact juga di Artinya situ. ya tentu banyak hal yang harus kita persiapkan. Betul. Kayaknya udah mungkin sebagian nih temannya dari Abang sebagian sudah ada yang pindah mungkin ke daerah Kalau IKN. secara domisili mungkin belum ya. Belum ya. Kayak saya lah Iya, misalnya. Ya namanya kita mencari sesuatu yang lebih Iya, iya. menarik ya, tantangan, ya pastilah kita semua pengen ya. Jadi
kalau kita sudah sering ke sana itu kan ada ketertarikan. Ya. Nah, jadi kalau pindah saya kira secara apa namanya, domisili belum. Oh, belum. Oke. Tapi kalau sudah keseringan kan Ya, iya, Iya. keseringan tuh akhirnya ngebuat kayak wah, Ya, rasa tertarik Iya, nih gitu tertarik. ya kan. Apalagi tuh. karena di sana sudah barang tentu pasti akan banyak peluang. Wah, iya pasti. Peluang, iya. Ha-ha. Pasti banget itu udah peluang udah gede banget di sana Bang ya. Benar. Wih, enak banget ini yang punya ini ya di sana ya. Maksudnya kayak punya apa ya? Punya keluarga di sana Keluarga, iya. ya kan. Jadi sering-sering ke sana tuh ada tujuan gitu loh, Iya. tempat keluarga gitu. Oke Bang, tadi kan Siap. di awal-awal nih kita udah ngebahas kayak seputar pro kontra IKN tentang IKN ini nih, Oh, iya, iya. ya kan? Nah, boleh nggak sih dibahas kayak lebih jelas lagi pro kontranya gimana sih Iya. gitu loh dulunya IKN ini gitu? Oke Mbak Desi, jadi Ya. gini, kita barangkali patut namanya negara demokrasi ya wajar lah. Iya, Ya apa saja yang diidekan orang ditolak atau diterima itu haknya. Saya melihat begini, kenapa orang menolak IKN? Di situ yang sering kita dengarkan ada dua alasan. Yang pertama karena pendanaan, yang kedua karena kemungkinan kerusakan lingkungan. oh iya betul, Nah, yang pertama, kalau masalah pendanaan ini kan sudah clear sebetulnya. ya, Jadi awal dicanangkan itu negara menganggarkan 466 triliun untuk pembangunan IKN. Nah, itu dibagi menjadi 3 skema pembiayaan. Salah satunya adalah APBN. APBN itu hanya sekitar 20%. Sisanya adalah investor dan KPBU, kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Jadi sebetulnya secara finansial negara mampu membiayai itu. Ya, apalagi gini, menurut Pak Isran, Kaltim ini kan kaya, ya, Iya. gubernur kita ya, Iya. gubernur kita. Kaltim itu PDRB-nya bisa mencapai triliunan, lebih daripada membangun IKN itu. Ya, artinya kalau kita mau fair, Kaltim membiayai itu saja cukup. iya, Ya, apalagi kalau APBN dan itu dibangun tidak sekaligus. Dia bertahap. Jadi misalnya 466 triliun itu dalam durasi waktu mulai 2022 sampai 2045. Jadi kalau dibagi sangat kecil kan? iya, iya betul. Iya, jadi persepsi orang ini harus tidak serta-merta bahwa 466 triliun itu akan digelontorkan Iya. di suatu fase gitu. Karena kan mikirnya langsung, Ya, langsung. dibayar Ya, semua padahal gitu. itu bertahap. Padahal bertahap ya. Itu pun hanya 20%, jadi ya 20% dari 4 sekitar 90 triliun aja. Kecil saya kira ya. Nah, itu yang pertama, penolakannya. Oke, Tapi yang kedua adalah masalah kerusakan lingkungan. ya, Nah, ini juga menarik karena orang yang ngomong seperti itu rada-rada tidak pernah melihat langsung lokasi, iya betul. bahwa jadi yang ada dalam persepsi orang kemudian diterjemahkan oleh pengamat-pengamat yang tidak pernah ke situ, seolah-olah ini Hutan. jungle, Iya, ya, hutan murni asli itu akan dibabat kemudian ditempati membangun bangunan. Iya. Padahal tidak seperti itu. Di sana itu yang hanya ada HTI, tanaman industri, yang secara periodik itu akan dipotong atau ditebang setiap 6 sampai 7 tahun. Jadi ada saatnya daerah Sepaku itu gersang. Ya, gondol gitu, tidak ada hutannya. Ada saatnya ditanami, tumbuh lagi. Nah, itu yang ditempati. Jadi bukan jungle yang dibabat. Nah, justru saya melihat karena salah satu tujuan daripada IKN ini adalah ingin menciptakan kota baru yang forest city, green city. Pemerintah punya langkah yang mengawali pembangunan itu, yaitu dengan pembibitan di Persemaian Mentawir itu, Persemaian Mentawir namanya, itu akan menghasilkan bibit pohon sekitar 15 juta satu tahun. Nah, pohon-pohon itulah yang kemudian nanti akan dipakai untuk menghutankan kembali ini areal IKN yang sekitar 256.000 hektar. Oke. Nah, jadi pemerintah ini saya kira nawaitunya sudah benar. Iya. Membangun kota yang terintegrasi dengan
hutan. Ya, jadi bukan hutan yang ditebang, tapi Iya. justru akan mau dihutankan kembali itu. Oke. Ya, areal 70% dari 256.000 hektar itu. Oke. Jadi ya saya kira ini ya, ya wajar aja lah kalau orang nggak pernah ke sana, nggak Iya. pernah melihat, terus Betul. ngomongnya karena persepsi orang Kalimantan hutan, Hutan, ya. Kalimantan apa namanya habitat ini, ya, Hewan-hewan. hewan-hewan ya. yang dilindungi. Iya, Ya, betul, padahal betul. Betul. ya kalau Mbak Desi ke sana, saya kira akan mencari yang mana sih hutan di sini. Iya mungkin ya. Iya kan? Heeh. Karena memang kebanyakan orang yang belum pernah ke Kalimantan pasti, wah Iya. Kalimantan tuh memang hutan gitu. Ada memang di situ areal ada hutan lindung, Oke. ya namanya apa ya, Bukit Bangkirai itu, Bukit Bangkirai. Nah, tapi itu, nah justru itu akan menjadi apa namanya, kalau sudah jadi IKN akan dikembangkan hutan Bukit Bangkirai itu untuk menjadi Malah lebih dikembangkan malah Bang lebih ya. dikembangkan karena pohon-pohon yang dibibit sekarang akan ditanam di situ ya yang endemik, yang asli Kalimantan. Misalnya bengkirai, meranti, kapur, meranti, ulin, mungkin juga buah-buahan kayak durian, Iya. rambutan dan lain sebagainya. Oh, Sehingga orang kota IKN nanti hidup terintegrasi dengan alam. benar. Ya. Seperti yang sering aku lihat di Iya. YouTube itu kan Iya. benar-benar IKN itu dia nanti kayak apa hijau banget Hijau lah banget, gitu. iya, hijau banget. Keren banget Ya sih karena memang. salah satunya dia harus Green City, Iya, Green ya, City. Forest City, Heeh. dan juga Smart City. Iya, Ya. oke. Jadi itu pro kontranya Ya, Bang itu ya. pro kontranya. Artinya ya tentu penjelasan saya ini ya jauh dari sempurna, tapi artinya kalau kita fair ya dan kita melihat langsung pasti kita akan membenarkan pemerintah bahwa IKN ini bangun memang salah satu tujuannya menciptakan pusat pertumbuhan baru di luar Jawa. Nah, ini saya ingin menambahkan Mbak Desi ya. Saya juga bertanya-tanya kenapa sih harus keluar dari Jawa keluar dari Jakarta ke Iya. Jawa. Nah, ternyata begini. Indonesia ini kan luas ya, 17.000 pulau lebih. Nah, ternyata di Jawa itu komplit. Penduduknya lebih dari 50%. Jadi seluruh 275 juta jiwa itu 56% hidup di Jawa. Jadi sangat tidak seimbang. Belum lagi masalah PDB nasional, perputaran ekonomi. Itu juga terpusat di Jawa. Akhirnya yang daerah-daerah luar ini ya tidak seimbang. Nah, dengan pindahnya IKN, saya yakin akan terjadi pusat pertumbuhan baru secara ekonomi. Betul. Akhirnya orang akan orientasinya pindah ke situ. Iya, benar. Dan memang IKN itu didesain Iya. untuk menjadi kota, ya bukan hanya kota Green City, tapi dia juga nanti perputaran ekonomi juga harus terjadi di situ. Termasuk pusat olahraga, Iya. pusat hiburan, Oke. pusat ekonomi. Ya, sehingga orang yang dari timur, dari barat, ketika dia sarjana atau dia lahir, orientasinya tidak lagi ke Jakarta, tetapi ke Kalimantan. Baik, Kalimantan benar Ya. sekali. Jadi semua pusat-pusat nanti akan dipindah ke IKN Bang ya. Betul. Termasuk yang Abang bilang tadi pusat olahraga. Pusat olahraga. Ngomongin tentang olahraga nih. Siap, siap. Nah, Abang kan salah satu ketua dari PASI, PASI, yaitu ya. Persatuan Atletik Atletik Seluruh Seluruh Indonesia. Indonesia, Nah, itu bagaimana menurut Abang nih ya perkembangan dunia olahraga khususnya nih di bagian atletik di Kutai Timur? Oh gitu. Ya, gimana nih? Iya, iya. Nah, jadi begini ya, dalam kapasitas saya sebagai ketua PASI ya, Iya. atletik. Kami ini sebetulnya di Kutai Timur ini memang moto kami ya, kami ingin berbenah. PASI atau atletik selama ini tidak dikenal di Kutai Timur. Ibaratnya tidak dikenal dalam arti kata ketika ada kejuaraan, ada event semacam porprov, itu jarang-jarang dapat medali. Nah, kecuali kemarin porprov Brau. Nah, ini terpaksa saya buka, kami coba combine atlet lokal dengan atlet luar. Jadi kami ambil beberapa orang dari luar untuk kami combine dan ada hasil. Akhirnya bisa memperoleh emas. Tapi kami punya target bahwa ke depan atlet Kutai Timur ini
harus murni Kutai Timur. Iya. Ya, artinya kita combine saat ini untuk menyerap ilmu, pengalaman. Nah, nanti setelah itu murni orang Kutai Timur, kemudian kita genjot prestasinya. Oke. Nah, itu target kami. Iya. Ya, karena kalau tidak seperti itu, ya selamanya kita akan menarik atlet dari luar Iya, untuk betul. membela Kutai Timur. Iya, betul. Dan ini tidak nyaman. Iya. Tidak nyaman karena ya tentu banyak sekali anunya, ribet urusannya. Urus surat pindah lah, habis main di sini mau pulang kampung lah. Iya, betul. Ya, jadi ya namanya juga tidak murni ya kita. Iya. Ya, sedikit banyak tahu sih, maksudnya yang kalau ngambil atlet dari luar kayak gitu-gitu Iya. sedikit banyak juga tahu gitu. Iya. Jadi abang ini benar-benar memfokuskan gimana caranya biar Membina atlet lokal. atlet Ya, lokal ya. dari umur dini ya. Dari umur dari dini. Ya, nanti setelah kita bina kan kelihatan nih. Kita ikutkan kejuaraan daerah, provinsi. khususnya di bidang Di atletik. bidang atletik ya, biar bagaimana atletik ini kan gini, olahraga yang sebetulnya murah meriah, Iya. modalnya hanya kaki. Iya, betul. Iya kan? Benar-benar. Iya. Tapi ya tentu harus difasilitasi. Oke. Ya, walaupun kaki modalnya, tapi kalau larinya di rumput terus ya, dia tidak bisa berprestasi. Iya, benar. Jadi benar. harus latihannya di karpet sintetis, ya, dan punya sepatu yang apa itu. Iya. Iya. Sepatunya beda lah ya. Beda, iya. Jadi kalau artinya itu tugas kami. Oke. Iya. Nah, terus juga ini agak menyinggung juga ya. Mungkin pernah dengar juga nih katanya abang ini pernah di KONI. Apakah masih iya. aktif atau bagaimana? Iya, jadi saya dulu ketua harian KONI. Dan setelah ketua saya meninggal, saya kemudian jadi PLT, pelaksana tugas ketua. Nah, saat itu Porprov 6 di apa namanya? Di Kutai Timur. Ya, alhamdulillah waktu itu kita juara. Jadi saya mengisi jabatan ketua. Oh, Ya. tapi masih aktif sampai sekarang? Saat ini karena pengurusan baru, saya sudah tidak aktif. Oh, sudah Ya, tidak secara aktif. struktur. Tapi teman-teman menempatkan saya di Dewan Kehormatan. Ya, artinya kadang kalau rapat masih sering diundang untuk memberikan tukar-tukar pikiran gitu. Pikiran, oke siap. Ya, saya sih melihat memang pembenahan olahraga itu penting karena bagian dari upaya kita semua untuk meningkatkan sumber daya manusia. Bagaimana bisa SDM kita kuat kalau kesehatan kita terganggu? Iya, Iya. setuju. Iya, karena prinsip olahraga ini kan Iya. motivasi utamanya bagaimana kita sehat. Iya, betul. Kalau kita tidak sehat, semuanya akan sakit. Iya, setuju Iya. banget. Mau bidang apa? Iya. Oh, di Bahkan banyak uang pun tidak nyaman kalau orang sakit. Betul. Makanan jadi tidak enak kan? Yang utama pokoknya sehat lah. Sehat dulu. Iya. Sehat tuh mahal Nah, harganya nanti ya. dari situ di samping motif sehat, lari juga ke prestasi. Ya. Jadi Kutai Timur ini alhamdulillah saya lihat kalau sudah event Porprov, Iya. kejuaraan sudah berbicara banyak. Nah, sudah pernah juara, kemudian sudah masuk dalam 3 atau 4 besar di Kaltim ini. Sudah jadi kiblat lah. Kiblat olahraga di Kaltim. Oke. Untuk bidang-bidang tertentu ya. Nah, kalau atletik secara khusus, ya ada nomor-nomor tertentu yang memang atletik Kutai Timur juaranya. Ada juga kabupaten lain. Iya, betul. Ya. Iya. Kalau ngomongin tentang olahraga nih Bang ya, Abang sendiri hobi olahraganya apa sih? Iya. Yang jelas kalau saya ya semua orang ya waktu Iya. masih sekolah Iya. pastilah bola. Pasti bola ya. Ya bola. Kan namanya hobi itu kan nendang-nendang di lapangan biasa. Tanpa sepatu kan hobi semua. Hobi semua, ya. Bahkan di rumah pun kalau lagi pemanasan-pemanasan, ya kan namanya hobi kan. Oke. Nah, terus berkembang, ya kemudian ikut. Nah, sekarang ada kadang naik sepeda. Oh, naik sepeda. Oke. Kadang jogging. Oh, Iya. iya. Karena seiring dengan umur ya kayak saya ini sudah kepala 5, sudah tidak apa ya, sudah tidak rutin. Kepala 5, nggak kelihatan loh kepala 5. Oh iya kak? Terima kasih. Masih kayak kelihatan kepala 3 loh ya. Ya, jadi itu artinya sudah
ya sekedar. Nah, hobi itu kan biasanya dilakukan. Sekarang jadinya larinya ke nonton. Jadi karena kita dulu hobi bola, tidak bisa lagi kita main-main Iya, iya. bola, ya kita nonton aja. Benar-benar Misalnya setuju. ada Liga Inggris, Iya. ya sampai kita begadang untuk nunggu itu kan. Iya, hobi. benar. Nonton. Kalau Ada. ini kan, maksudnya kalau saya sendiri gitu kan, Iya. jujur hobi olahraga juga maksudnya cuman kayak olahraga biasa aja kayak badminton gitu kan. Ya, Tapi berhubung karena ada keluarga atlet oke. atlet voli, jadi kayak pas ada turnamen tuh jadi suka nonton. Suka nonton. Iya, Ya suka itu. nonton. Larinya ke situ. Betul. Hmm. Jadi olahraga sendiri jarang. Nah, Bang, Ya. ini masih IKN ya, seputar IKN. Siap. Nah, khususnya di Kutai Timur nih. Nah, Ya. menurut Abang gimana sih pandangan dalam kesiapan Kutai Timur dalam pemindahan ibu kota ini? Baik, begini, saya selalu diskusi atau menyampaikan pendapat saya kepada teman-teman. Ya. Saya bilang IKN bagi Kaltim atau bagi Kutai Timur itu adalah berkah. Terlepas bahwa dia pro kontra. Tapi bahwa dia sudah eksis di situ, itu adalah berkah bagi kita. Dalam beberapa hal kita bisa melihatnya sebagai berikut. Misalnya, dari sisi potensi atau peluang untuk mengisi formasi ASN di IKN itu. Saya pernah membaca sebuah media bahwa sekitar 20% ASN atau PNS di Jakarta itu tidak mau pindah. Kalau kita bicara 2% dari 180.000, ya 20-30 ribu orang Iya. yang kosong di sana. Iya, betul. Berarti formasi itu harus diisi, Iya. ya kan? Iya. Nah, berarti itu adalah peluang. 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 Setuju. Artinya 20.000, walaupun seluruh Indonesia mungkin akan direkrut ya, Iya. tapi saya kira prioritas tetap akan orang Kaltim. Iya. Kalau formasi 5.000 sampai 10.000 aja orang Kaltim, semua yang generasi kita ini yang sekolah sekarang sangat punya peluang untuk mengisi formasi di sana. Iya, betul. Belum lagi yang namanya TNI Polri, Iya. karena dia wilayah baru, tentu ada tentaranya, tentu ada polisinya. Itu akan ditambah juga kekuatan Betul. pertahanan keamanan, ketertiban. Iya. Jadi peluang juga menjadi TNI Polri bagi generasi muda kita. Benar, setuju. Ya, berkahnya di situ. Iya. Nah, itu dari sisi itu ya ASN. Yang kedua, dari sisi bisnis atau usaha. Jangan lupa IKN ini akan didatangi oleh orang atau diisi oleh penduduk kurang lebih 2 juta orang. 1,9 sampai 2 juta orang. Saya kadang beranalogi dari Sangatta Suargabara ke Ponton, berapa jumlah orang yang hidup di sini? Kurang lebih 100.000 orang. Betapa banyak orang yang hidup warung, pasar. Kalau 2 juta orang di situ masuk, semuanya mau makan, Iya. semuanya mau minum, semuanya cari hiburan. Iya. Artinya itu peluang lagi Peluang. bagi orang penjual bakso, penjual apa. Roda ekonomi mikro pasti akan bergulir. Karena pangsa pasarnya jelas. Nah, bahkan kita yang Kutai Timur ini, kalau ada kerajinan tangan apa segala, atau ada potensi apa di sini yang bisa dijual wisata, saya yakin orang IKN akan ke sini piknik. Mungkin setiap minggu ada 10.000 orang sampai 100.000 orang akan masuk ke sini. Iya. Jadi impaknya akan terasa. Karena itu kita di Kutai Timur ini harus siap. Ya, itu salah satu ya. Artinya selain ASN tadi itu juga masalah peluang untuk bisnis. Nah, yang ketiga menurut saya berkahnya, termasuk orang yang menggeluti olahraga, organisasi, baik itu organisasi olahraga, organisasi partai politik, organisasi kemahasiswaan, semua akan berkantor pusat di sana. Yang harus mengisi formasi struktur organisasi itu adalah orang Kaltim, ya sebagian besar. Karena tidak mungkin seluruh orang Jakarta yang sudah jadi pengurus pusat akan pindah di situ. Saya yakin separuhnya aja. Iya. Nah, karena itu orang Kaltim lagi-lagi punya peluang untuk berkiprah di IKN itu. Iya. Nah, itu yang saya selalu bilang, IKN ini bagi kita ini berkah. Iya. Bagi kita berkah. Mungkin kayak saya ini yang sudah tadi kepala 5 itu, Iya. mungkin sudah ya tinggal tidak full lah ya. Iya. Tapi anak-anak kita, generasi kita, Iya, betul. ya akan punya peluang 100% di sana. Di IKN nanti. Di Bang. IKN itu. Keren. Ya.
Mungkin Berarti. seperti itu anunya pandangan saya. Oh, oke. Nah, lalu terkait dengan Kabupaten Kutai Timur, Heeh. ya Kutai Timur melalui pemerintahnya harus siap-siap jadi penyangga. Mm-mm. Penyangga mempersiapkan komoditas, Mm-mm. mungkin sayuran, mungkin ikan, Mm-mm. mungkin bahan-bahan lain yang pasti akan dibutuhkan di sana. Oke. Iya, Ya, ya, ya. seperti itu Seperti itu ya pandangan abang ya. Jadi Iya, benar-benar sangat impactnya itu pasti sangat ada ya Iya. buat Kabupaten Kutai Timur Menurut ya. saya seperti itu. Oke, nah Iya. terakhir nih bang ya, Siap. harapan kedepannya IKN ini Iya. menurut abang gimana nih? Iya, karena IKN ini kan milik kita semua. Ya, Jadi bukan hanya milik kita, tapi dunia akan mengakui. Karena satu-satunya desain yang green city, smart city, kemudian forest city itu hanya ada di IKN. Belum ada di kota-kota di dunia ini yang memakai konsep itu, mengintegrasikan kehidupan kota dengan alam. mm, Jadi karena itu harapan kita ya betul-betul kita jadi pemain di situ, jangan jadi penonton. mm-mm. Ya kita memainkan peranan, apalagi kita sebagai warga Kutai Timur, ya paling tidak kita menang selangkah dengan orang yang ada di luar. Menangnya di mana? Kita bangun, buka mata sudah lihat istana. Mm. Beda dengan orang baru memikirkan tiket untuk Iya. menuju ke situ. Betul, betul. Iya, secara geografis kita sudah ada di pulau di mana kota itu berada. Iya, oke bang, nih yang pengen abang sampaikan ini khususnya pribadi dari abang ya, Iya. untuk masyarakat khususnya Kalimantan Timur mengenai IKN ini. Iya, baik. Ya secara pribadi sih ya, Mm-mm. barangkali saya hanya ingin mengatakan bahwa mari kita sambut IKN ini ya sebagai warga Kaltim, karena ini benar-benar akan memberikan berkah bagi kita semua. Kita sambut di sini secara mempersiapkan SDM tentunya, ya mempersiapkan segala sesuatunya yang terkait dengan apa yang dibutuhkan orang di sana, Hmm. ya termasuk mungkin yang kayak ya kita ini yang sudah tua, ya anak-anak kita harus modali dengan SDM itu, karena kalau bukan SDM ya kita akan ketinggalan. Ya. Ya, karena SDM itu modal utama untuk eksis. Ya, saya kira itu aja sih harapan-harapan saya. Oke Prims, kali ini ya ngopi, ngobrol, inspirasi udah berakhir ya kan. Nah semoga semua yang sudah disampaikan tadi bisa menginspirasi kita semua. Kalau gitu saya Desi Gunawan pamit, dan juga Pak Budiman Hading pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.